Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Baldasa Fitri dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi juga dikatakan oleh para ahli bahasa antara lain: 1. Chris Carrall, 2. Josh Daniel Pereira, 3. Chair Al-Wasilah, 4. Maken. Menurut Chris Carrall, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Kemudian, menurut Josh Daniel Pereira, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Kemudian, menurut Chair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Kemudian, menurut Maken, teks eksposisi merupakan teks bersifat faktual yang memuat sudut pandang tertentu secara logis. Kemudian ada tujuan teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar mudah menambah wawasan atau pandangan pembaca. Ada juga ciri-ciri teks eksposisi. Yang ke-1, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang kedua, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan atau berbahasa yang baku. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Kemudian terdapat struktur teks eksposisi. Yang ke-1 adalah pendahuluan atau tesis. Bagian ini adalah gagasan utama dari suatu paragraf. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Di bagian ini penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Kemudian terdapat kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ke-1, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Hal ini berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Contohnya dalam bidang biologi, molekul, bakteri, dan virus. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Hal ini untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausalitas. Contohnya, jika, sebab, oleh karena itu, sehingga. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Contohnya, kemudian, sebelum itu, dan sebaliknya. Ada juga yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sementara itu, namun, tetapi. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Menyatakan kata kerja kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Contohnya, berkeyakinan, menggambarkan, memperhatikan, dan lainnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya, menurut dan perujukan. Yang keenam, menggunakan kata-kata lugas. Maksudnya adalah kata yang bermakna apa adanya. Kata-kata dalam teks eksposisi lazimnya tidak mengandung makna kias atau penambahan bahan arti dari makna dasarnya. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang ke-1, teks eksposisi definisi, yaitu paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi merupakan paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya.
yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang ketujuh, teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Yang kedelapan, teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara